Hai, sebelumnya kenalin, nama aku Fitra. Hai, perkenalkan nama aku Reva. Halo guys, nama saya Ilham. Apa sih yang dimaksud dengan project work? Project work merupakan bagian implementasi mata pelajaran akuntansi, yaitu untuk praktikum akuntansi perusahaan dagang atau jasa. Untuk project work kali ini, kita memilih untuk mewawancarai atau mengobservasi toko aki atau baterai 7, yang dimana yang merupakan sebuah usaha yang menjual aki motor dan aki mobil. Dan perusahaan ini dijalankan oleh Tuan Juanda selaku pemilik toko aki atau baterai 7. Yang pertama ada cover. Cover adalah halaman depan dari laporan keuangan yang berisi informasi tentang nama perusahaan, judul laporan, dan periode pelaporan. Selanjutnya, lembar pengesahan dan daftar isi. Lembar pengesahan adalah halaman yang berisi tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait dengan laporan keuangan. Daftar isi adalah daftar judul-judul yang berfungsi untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang mereka cari dengan lebih mudah. Selanjutnya, informasi umum dan kebijakan, yaitu bagian yang berisi informasi tentang latar belakang perusahaan dan kebijakan akuntansi. Step selanjutnya, kita menyusun neraca saldo awal. Neraca saldo awal adalah laporan yang menampilkan saldo awal dari akun-akun yang ada dalam perusahaan pada awal periode yang kita dapatkan saat mewawancarai dari mulai modal awal, perlengkapan, dan juga persediaan barang dagang. Totalnya 36 juta. Selanjutnya, kita membuat tabel data persediaan barang dagang dan juga perlengkapan yang ada di toko tersebut. Di toko ini menjual dua macam aki, yaitu aki motor dan aki mobil. Harga jual untuk aki motor Rp150.000 dan harga jual untuk aki mobil Rp600.000. Daftar saldo pelengkapan yang ada di toko ini yaitu ada pulpen, buku jurnal, kantong plastik, kunci 8, kunci 10, kunci 12, obeng, rak, lampu, meja, sapu, dan banner. Jumlahnya keseluruhan Rp770.000. Selanjutnya, kita membuat data transaksi yang terjadi selama bulan atau periode tersebut yang terdiri dari 25 transaksi. Setelah membuat data transaksi, selanjutnya kita membuat bukti transaksi. Setelah memasukkan bukti transaksinya, lalu dimasukkan ke dalam jurnal sesuai dengan bukti transaksi, apakah dia jurnal kas masuk atau keluar. Jurnal penerimaan kas adalah catatan yang berisi transaksi yang meningkatkan kas perusahaan. Contohnya penerimaan kas dari penjualan aki. Jurnal pengeluaran kas adalah catatan yang berisi transaksi yang mengurangi kas perusahaan. Contohnya pembelian aki baru, pembelian ATK untuk keperluan toko, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, memasukkan data transaksi ke dalam buku besar. Selanjutnya, memasukkan saldo akhir dari buku besar ke neraca saldo. Selanjutnya, kita dibimbing untuk membuat
Selanjutnya kita membuat neraca lajur. Neraca lajur didapatkan dari neraca saldo setelah buku besar dan juga jurnal penyesuaian. Setelah membuat neraca lajur, selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah catatan yang berisi transaksi yang berfungsi untuk menutup akun-akun yang ada dalam perusahaan pada akhir periode pelaporan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menampilkan hasil operasional perusahaan selama periode pelaporan yang berisi pendapatan dan juga biaya-biaya. Setelah kita membuat laporan laba rugi, step selanjutnya kita membuat data perubahan modal. Perubahan modal adalah laporan yang menampilkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam modal perusahaan selama periode pelaporan, yang berisi modal awal perusahaan, laba atau rugi, dan juga price, lalu hasilnya dikurangi dan jadilah perubahan modal. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca adalah laporan yang menampilkan posisi keuangan pada perusahaan yang terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk mengerjakan neraca ini kita bisa melihat di neraca lajur paling kanan. Setelah itu membuat neraca perbandingan. Neraca perbandingan adalah laporan yang menampilkan perbandingan antara neraca awal dan neraca akhir perusahaan selama periode pelaporan. Setelah kita membuat neraca perbandingan, selanjutnya kita membuat arus kas langsung dan tidak langsung, yang datanya kami dapatkan dari neraca perbandingan, jurnal penyesuaian, jurnal penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas. Selanjutnya yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang menampilkan saldo akhir dari akun-akun yang ada dalam perusahaan setelah semua transaksi dicatat dan penutupan akun telah dilakukan. Data untuk neraca saldo setelah penutupan ini kami dapatkan dari neraca lajur yang paling kanan. Ubur-ubur ikan lele. Akhirnya tugas kita selesai, Le.